Kali ini, kita akan membahas topik yang sering menjadi dilema bagi banyak pasangan, komitmen dan kebebasan. Kedua hal ini sering dianggap bertolak belakang dalam hubungan, tapi sebenarnya, keduanya sama-sama penting untuk mencapai kebahagiaan dan keseimbangan dalam hubungan. Mungkin di antara kalian ada yang merasa lebih nyaman dengan komitmen yang erat dan merasa aman saat tahu pasangan selalu ada. Sementara yang lainnya, mungkin justru merasa lebih bahagia saat diberi kebebasan untuk mengejar hobi atau mimpi mereka sendiri tanpa merasa terkekang. Jadi, apa yang sebenarnya dicari pasangan kita? Apakah lebih mengutamakan komitmen atau kebebasan? Nah, di video ini, kita akan bahas bagaimana menemukan keseimbangan antara dua hal ini dan bagaimana cara mengenali kebutuhan pasangan kita. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Mari kita mulai dengan memahami apa arti komitmen dalam hubungan. Komitmen adalah janji untuk saling mendukung dan tetap bersama, apapun kondisi yang dihadapi. Komitmen ini nggak cuma berarti nggak selingkuh atau tetap setia, tapi juga termasuk kesiapan untuk menghadapi naik turunnya hubungan bersama-sama. Banyak orang merasa nyaman ketika ada komitmen dalam hubungan, karena komitmen bisa memberikan rasa aman. Dengan adanya komitmen, kita tahu bahwa pasangan kita tidak akan meninggalkan kita begitu saja saat ada masalah. Rasa aman inilah yang membuat banyak orang berani untuk benar-benar terbuka dan menjadi diri sendiri dalam hubungan. Komitmen juga bisa berarti memiliki rencana bersama untuk masa depan. Ketika kita punya tujuan yang sama dengan pasangan, ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan hubungan. Mungkin kalian punya mimpi untuk membangun keluarga bersama atau punya rencana karir yang mendukung satu sama lain. Semua itu adalah bagian dari komitmen yang bisa mempererat hubungan. Namun, kebebasan juga menjadi hal yang tidak kalah penting dalam sebuah hubungan. Kebebasan bukan berarti kita tidak peduli dengan pasangan atau hubungan, melainkan memberi ruang untuk tetap jadi diri sendiri. Banyak orang merasa bahwa dengan memiliki kebebasan, mereka dapat menjaga identitas mereka tanpa kehilangan diri di dalam hubungan. Misalnya, kita mungkin punya hobi atau cita-cita yang ingin kita kejar. Dengan adanya kebebasan, kita bisa fokus pada hal-hal ini tanpa merasa takut akan mengganggu hubungan. Kebebasan ini juga memungkinkan kita untuk menjaga pertemanan dan mendukung kehidupan sosial kita. Kebebasan dalam hubungan bisa menghindarkan pasangan dari perasaan terkekang. Bahkan, banyak pasangan yang mengakui bahwa dengan memberikan ruang bebas, hubungan mereka terasa lebih santai dan menyenangkan. Misalnya, kita punya waktu sendiri untuk bersantai, dan pasangan pun tidak merasa terlalu terbebani. Dari penjelasan tadi, mungkin sudah mulai terlihat ya, kalau keduanya sama-sama penting. Komitmen memberi rasa aman, sementara kebebasan menjaga keutuhan diri. Tapi, dalam kenyataannya, seringkali sulit untuk menemukan keseimbangan antara keduanya. Kadang, kita merasa bahwa pasangan terlalu menuntut komitmen, sehingga kita merasa terkekang. Di sisi lain, terlalu banyak kebebasan juga bisa membuat kita merasa tidak diperhatikan atau diabaikan. Keseimbangan antara komitmen dan kebebasan adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat dan saling mendukung. Dengan menyeimbangkan keduanya, kita bisa merasa aman dan terikat dengan pasangan tanpa kehilangan kebebasan untuk mengejar apa yang kita inginkan. Jadi, ketika kita bicara soal keseimbangan ini, penting untuk tahu seberapa banyak komitmen dan seberapa banyak kebebasan yang dibutuhkan dalam hubungan kita. Setiap pasangan pasti berbeda, jadi cara untuk mengetahui keseimbangan ini adalah dengan berbicara secara terbuka dan jujur dengan pasangan. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu kalian menyeimbangkan komitmen dan kebebasan dalam hubungan. Tips yang pertama adalah komunikasi terbuka. Komunikasi adalah fondasi utama dalam menyeimbangkan kebutuhan ini. Jika kalian merasa butuh lebih banyak waktu untuk diri sendiri, atau ingin lebih banyak perhatian dari pasangan, sampaikan secara langsung. Misalnya, kalian bisa mengatakan, "Aku butuh waktu untuk menyelesaikan pekerjaan pribadi akhir minggu ini. Tapi setelah itu, kita bisa habiskan waktu bersama-sama ya." Tips yang kedua adalah tetapkan batasan yang nyaman untuk keduanya. Setiap pasangan punya batasan yang berbeda dalam soal kebebasan.
Cobalah untuk membuat kesepakatan, seperti kapan waktu kalian untuk bersama dan kapan waktunya untuk diri sendiri. Ini bisa menghindarkan perasaan kesepian atau diabaikan dalam hubungan. Tentukan aktivitas pribadi yang tidak akan mengganggu komitmen kalian berdua. Tips yang ketiga adalah tetap hormati kebutuhan pasangan. Ingatlah, meskipun kalian butuh kebebasan, pasangan mungkin menginginkan komitmen yang lebih intens, atau sebaliknya. Jadi, saling menghargai kebutuhan masing-masing adalah kunci agar kedua belah pihak merasa dihargai. Misalnya, jika pasangan ingin menghabiskan waktu bersama setiap malam minggu, tapi kamu ingin punya waktu sendiri, coba cari jalan tengah yang bisa diterima keduanya. Tips yang keempat adalah jangan takut menjadi diri sendiri. Hubungan yang sehat adalah ketika kalian bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri ini juga membuat hubungan terasa lebih nyaman dan menyenangkan, tanpa ada tekanan untuk selalu menjadi orang lain. Tips yang kelima adalah evaluasi hubungan secara berkala. Kadang, penting juga untuk mengevaluasi hubungan kalian. Apakah ada kebutuhan komitmen atau kebebasan yang berubah seiring waktu? Apakah kalian merasa bahagia dengan keseimbangan saat ini? Dengan terus mengevaluasi, kalian bisa menyesuaikan hubungan agar tetap berjalan baik sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah memahami konsep ini, cobalah untuk menanyakan kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya dicari oleh pasangan? Apakah pasangan lebih membutuhkan komitmen yang kuat untuk merasa nyaman, atau lebih membutuhkan kebebasan agar bisa menjadi dirinya sendiri? Jangan takut untuk berbicara secara langsung dengan pasangan tentang ini. Kalian bisa mulai dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang bisa membuat kamu merasa nyaman dalam hubungan kita? Atau hal apa yang kamu butuhkan untuk merasa bahagia dalam hubungan ini? Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah menyesuaikan kebutuhan dan memahami apa yang sebenarnya pasangan harapkan dari hubungan kalian. Jadi, itu tadi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara komitmen dan kebebasan dalam hubungan. Setiap pasangan memang memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi yang terpenting adalah saling komunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain. Dengan begitu, kalian bisa menciptakan hubungan yang harmonis, di mana keduanya bisa merasa aman dan tetap menjadi diri sendiri. Kalau kalian punya pengalaman atau tips dalam menjaga keseimbangan komitmen dan kebebasan, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.